tipikal yang kedua inilah yang disebutkan dalam riwayat. Riwayat ada orang yang membaca Al-Fatihah, tahu dengan maknanya, dia praktekkan dalam kehidupannya. Maka lihatlah kisahnya. Pasti pernah dengar kisah ini ya, karena dalam setiap tafsir Al-Fatihah sering disampaikan. Ada kepala suku tersangat kalajengking Arab, ya, Masya Allah, luar biasa. Sudah terkena, pergi ke tabib sana sini, tidak ada yang mampu menyembuhkan. Tidak ada yang bisa. Sampai ditemukanlah sekelompok sahabat dikejar-kejar di persimpangan jalan. Ya, saya percepat kisahnya. Kemudian ditanyakan pada mereka, adakah di antara kalian yang mampu meruqyah, saya menyembuhkan? Ya. Satu orang mengangkat tangannya mengatakan, biiznillah, dengan izin Allah. Perhatikan adabnya. Para sahabat itu Masya Allah, mereka merasa tidak punya kemampuan. Segala apapun yang harus dikerjakan, maka kalimat Allah dulu yang didahulukan. Selalu begitu Pak, Bu. Dan manhaj ini terus melekat pada salafus saleh setelahnya. Ya. Ada seorang tabi'in itu berperjalanan dari Irak ke Syam. Di tengah jalan sudah datang gelap, ya, sudah malam. Masya Allah, di jalan sendirian di tengah hutan itu masih mau tahajud juga, saking dekatnya dengan Allah. Di perjalanan sendirian di dalam hutan masih mau tahajud juga. Begitu menangkat tangannya, Allahu Akbar, lompatlah seekor harimau di depannya. Ya, sudah mengaum. Anda bayangkan harimau lapar, sedang tahajud, harimau lompat. Ya. Antum sholat asar di sini Allahu Akbar, di belakang harimau lepas. Apa yang terjadi itu? Insya Allah. Orang ini, perhatikan kalimatnya, dengan keyakinannya, dengan kekuatannya, beliau katakan, yakin pada Allah, ingat dengan kekuatan Allah. Kalimatnya bukan dia namar, hei harimau, tapi disandarkan harimau pada pemiliknya. Selalu kepada Allah. Ya khalqallahi, hei makhluk Allah. Hei makhluk Allah. Karena beliau tahu kalau saya yang katakan hei harimau, itu keluar dari dirinya sendiri. Tapi kalau disandarkan pada penciptanya, maka bagaimana Allah saja yang memutuskan tentang nasib harimau ini. Hei ya khalqallahi, hei makhluk Allah, kalau memang saya rezekimu yang telah ditetapkan Allah untukmu, silahkan santap saya tidak akan melawan. Tapi kalau bukan rezeki yang telah Allah tetapkan untukmu, jangan coba-coba ganggu ibadah saya. Orang ini nggak peduli kalau dimakan juga, yang penting ibadahnya tidak terganggu. InsyaAllah. Jangan coba-coba ganggu ibadah saya, atau saya mohonkan pada penciptamu untuk menghancurkan kau saat ini juga. Masya Allah, kalimat yang penuh keyakinan ini, itu menggerakkan harimau cuma mengaum langsung pergi seketika. Itu al-mu'minun dengan kekuatannya. Coba cek kira-kira iman kita sampai di mana tuh ya. Jadi kalau malam bangun tahajud, terus ada nyamuk nempel satu aja. Nyamuk, jika memang ini rezeki yang telah Allah berikan untukmu, ayo sedot terus, ambil aja. Tapi kalau bukan, jangan coba-coba ganggu tahajud saya, atau saya mohonkan pada Allah untuk menghancurkan kau saat ini juga. Kira-kira gimana itu? Jangan-jangan manggil nyamuk yang lain, ayo sedih. Baik. Bismillah kata orang ini, dengan izin Allah. Dia tidak mengatakan saya bisa. Dia katakan bismillah dengan izin Allah. Maka berangkat orang ini, tidak menggunakan air, tidak menggunakan macam-macam, cuma dipegang, dibacakan Al-Fatihah. Dibacakan Al-Fatihah. Allah, dengan izin Allah sembuh. Sembuh seketika. Sembuh seketika. Anda bayangkan, ada seorang sahabat membacakan Al-Fatihah, sekali baca sembuh luka seseorang yang dokter sudah enak semua. Ada orang baca berkali-kali Al-Fatihah, penyakit malah bertambah. Apa yang salah? Di antaranya beliau baca dengan iman. Beliau baca dengan pemahaman kandungannya. Dari pemahaman itulah diyakini, isinya diserahkan kepada Allah. Itu yang melahirkan kekuatan, dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jelas di sini? Baik. Karena itulah nanti ada dua rahasia di dalam Al-Fatihah yang nanti kita akan bahas. Salah satunya hadis qudsi. Ya. Tadi satu yang pertama kita bahas, jika Anda memahami kandungan Al-Fatihah, maka nanti kita akan lihat di tafsirnya, Allah akan berjanji memberikan kemudahan dunia dan akhirat dalam kehidupan kita. Okey, sekarang saya akan membacakan kepada kita surah Al-Fatihah. Tuan-tuan dengarkan elok bagaimana bentuk bacaan makhraj. Perhatikan betul-betul mulut Syekh, sebab ini peluang yang kita nak tengok manusia yang memegang sanad tertinggi Al-Quran bercantum bersambung kepada Rasulullah SAW dan diiktiraf oleh seluruh ulama dunia antara manusia yang paling tepat bacaan Al-Quran di dalam dunia ini. Fadhal Syekh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. كله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا الضالين. أرجو الله تعالى أن تقرأوا كما قرأتم وحينئذ أنا أجزتكم بقراءة سورة الفاتحة. Jadi Syekh mengharapkan kita dapat membaca Fatihah sebagaimana dibacakan tadi dan beliau mengijazahkan bacaan Al-Fatihah kepada kita semua. Takbir! Yang harus kita lakukan adalah membacanya, mempelajari bacaannya dan membacanya, belajar huruf hijaiyahnya. Ingat, salah baca, salah arti. Apalagi kalau anda jadi imam, tolong di Indonesia ini kadang-kadang tidak diperhatikan. Jadi imam tapi tidak tahu bacaannya benar atau salah. Gitu. Kita ambil contoh surah Al-Fatihah. Kalau anda baca, yang benar adalah alhamdu, haknya mengeluarkan angin dari sekitar mulut kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, pakai ain. Oh, saya orang Indonesia Ustaz tidak bisa fasih. Enggak, bedain aja antara hamzah dengan ain. Masa nggak bisa dibedain? Walaupun tidak bisa fasih benar nggak apa-apa. Yang penting ada bedanya, gitu kan? Masa nggak ada bedanya sama sekali? Kita coba lihat bahayanya kalau kita tidak membaca seperti yang diinginkan oleh Allah. Kalau kita baca alhamdu artinya segala puji bagi Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, gitu kan? Banyak orang di Indonesia ini karena dia mau dianggap dirinya fasih atau dia tidak tahu huruf hijaiyah, maka dia mengatakan alhamdulillah. Pakai huruf apa itu? Ha. Dari dada, seperti ihdina. Beda. Kalau kita baca alhamdu pakai ha artinya segala puji bagi Allah. Kalau kita bilang alhamdu itu kematian bagi Allah. Hamada pakai ha artinya segala puji, hamada artinya kematian. Kalau kita baca alhamdulillah, kematian bagi Allah. Rabbil alamin, Tuhan alam semesta. Di Indonesia kadang-kadang tidak mau capek-capek belajar ain pakai hamzah. Rabbil alamin. Kalau alamin artinya alam semesta. Kalau alamin artinya sakit. Makanya Allah mengatakan tentang orang-orang yang disiksa di api neraka, Allah mengatakan Allah itu azabnya alim, sangat menyakitkan. Pakai hamzah. Berarti kalau kita ubah ain menjadi hamzah artinya kematian bagi Allah, Tuhannya orang-orang sakit. Kan artinya lain. Di Indonesia contoh banyak yang sering ini juz 30 orang baca idza zulzilatil ardu zilzalaha. Pertama pakai zal dulu, idza, lidahnya ditekan ke atas. Yang kedua zai, bergetar lidahnya, zulzila. Artinya sewaktu bumi ini kami goncang dengan keras pada hari kiamat. Ada orang enggak, di Indonesia disamain semua, sin, shin, sad, ya, dha, semua samain. Zal, zai nggak ada bedanya. Dibaca isa sulsilatil ardu zilzalaha. Isanya, idanya sudah salah diganti dengan sin, nggak ada artinya kalau isa itu. Kemudian kalau zulzila diganti dengan sulsila, pakai sin artinya bersambung-sambung. Tadi artinya kalau bumi bergoncang, ini jadi berganti bumi bersambung-sambung, berubah maknanya. Jadi pelajari huruf hijaiyahnya. Mohon maaf, saya sering kali temukan, bahkan kadang-kadang ada sudah bergelar kiai di mimbar hari Jumat, bacanya salah. Ini gimana caranya ini, gitu kan? Nggak boleh, harus belajar huruf hijaiyah, jangan lalu belajar agar tidak keliru gitu. Beda saudara antara sin dengan shin, beda antara sad dengan dhad, beda dengan dha, ya, itu dengan zai, dengan zal, beda semuanya, harus dibedakan. Dan beda juga dengan tha. Ini yang paling sering salah. Alif, ba, ta, tha.
anginnya dikeluarkan, lidah ditekan di atas. Wa 'ala thalathati, beda, bukan wa 'ala sanasati, lain artinya. Ucapannya pun beda. Jadi pelajari dulu huruf hijaiyahnya, kemudian baca, rutin dibaca. Ini seperti Allah katakan dalam surah Al-Alaq, dalilnya urutan 96 ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, kata para ulama, baca dengan bacaan yang Allah mau, bukan yang kita mau. Kalau ada dosen Anda misalnya datang orang barat, orang Inggris, dia bawa bukunya dalam bahasa Inggris, dia bilang coba baca buat saya. Lalu Anda baca dalam bahasa Indonesia, dia terima nggak? Nggak bisa. Dia mau kita baca dalam bahasa Inggris. Manusia mungkin dia marah, jangan, saya mau dalam bahasa Inggris yang tertulis di buku itu. Enggak, kita tetap baca bahasa Indonesia. Nggak bisa. Al-Quran tidak kita samakan dengan Allah. Allah ingin kita pelajari dalam bahasa Arab, dipelajari dengan bahasa Arab, dan seperti yang Allah maukan. Lalu yang kedua dalilnya dalam surah Al-Muzammil urutan 73 ayat 20, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kata Allah Subhanahu wa taala, "Faqra'u ma tayassara minal Qur'an." Dan bacalah dengan bacaan yang benar apa yang telah dimudahkan ya dari Al-Qur'an untukmu. Kemudian Allah katakan juga sama dalam surah Muzammil urutan 73 ayat 4, para Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau diperintahkan bangun salat malam, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila." Dan tambahlah bacaan-bacaan Qur'anmu setiap hari hai Muhammad, serta tartilkanlah. Apa itu tartilkan? Baca dengan tenang, dengan benar, ya, tadabburi ayatnya gitu. Baik, ini yang kedua, membacanya, mempelajari hurufnya dan membacanya. Setiap hari dijadwalin. Para sahabat radhiyallahu alaihim, mereka ada yang mengkhatam 3 hari sekali, ada yang 7 hari sekali, dan maksimal 40 hari sekali, bukan setahun sekali. Ya. Ingat itu ya, banyak orang di antara kita nanti sebut Quran kalau Ramadan, kita pun syukur-syukur kalau khatam. Jadi ini harus dibaca terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Abdurrahim Bayan. Mungkin sudah tidak asing lagi ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan di pertemuan kali ini kita bisa menjelaskan sedikit tentang surat Al-Fatihah, di mana surat Al-Fatihah itu penting sekali, adalah salah satu rukun sholat. Di pertemuan kali ini Nabila akan sedikit menjelaskan kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika saat kita membaca surat Al-Fatihah. Gini ya, setiap orang memang beda-beda. Yang bagusnya ada kelebihannya, memang ada kekurangannya. Tapi dalam melafalkan huruf-huruf Al-Quran seharusnya kita 100% seperti bagaimana Rasulullah SAW membaca. Kalau kita lihat di surat Al-Fatihah, Kak Nabila akan membaca sedikit ya surat Al-Fatihah. Nanti satu persatu ayat kita akan merincikan kesalahan yang sering terjadi ketika melafalkan ayat-ayat atau huruf-huruf di surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita mulai dari ayat pertama, mungkin dari basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam basmalah tersebut yang perlu kita perhatikan adalah mad-madnya. Jadi secara umum mad tabi'i itu 2 harakat. Jadi kita tidak boleh lebih dari itu. Contoh misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Ini nada ini atau irama ini yang sudah familiar di Indonesia, justru di situ ada kesalahan. Kesalahannya di mana? Berlebihan dari segi madnya. Jadi bismillah itu kepanjangan. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu Ar-Rahman terus bismillah juga di situ terlalu panjang. Seharusnya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dua harakat. Lanjut ke ayat pertama, Alhamdulillahirabbil alamin. Di ayat yang pertama ini Kak Nabila ingin menekankan huruf-huruf yang sukun seharusnya tidak kita berikan qalqalah. Misalnya Alhamdu, jangan
ala. Nah, di situ seringkali karena bila melihat huruf-huruf yang seharusnya sukun, yang tidak ada qalqalahnya, malah diberi qalqalah atau dipaksa untuk dia memberi harakat. Jadi alhamdu. Contoh juga di ayat nanti yang ayat 6 ya kalau nggak salah, ana siratal ladzina an'amta. Itu sering kali huruf-huruf lam, nun atau ama ya. Itu tidak boleh menggetarkan atau diberi qalqalah. Karena huruf qalqalah ada 5, qaf, ta, ba, jim, dal. Ya, selain huruf 5 huruf tersebut maka tidak boleh kita qalqalah ya. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin. Terus ayat berikutnya ar-rahmanir rahim, sama seperti surat di basmalah tadi, tidak boleh lebih madnya dari 2 harakat. Ar-rahmanir rahim itu tidak boleh. Ar-rahmanir rahim. Terus yang berikutnya maliki yaumiddin, biasanya di ayat tersebut tidak ada salah, tapi karena bila di sini ingin menekankan kasrah di kalimat maliki. Nah, itu kadang-kadang ketinggalan karena pengen buru-buru saat membaca Al-Fatihah dalam sholat, jadi maliki yaumiddin, kedengarannya sukun. Maka ketika kita membaca maliki, kita perhatikan kaf kasrah di huruf kaf harus kasrah yang sempurna. Maliki yaumiddin. Terus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini adalah tasydid di huruf ya di kalimat iyyaka, maupun yang pertama ataupun yang kedua, karena salah satu ulama mengatakan kalau seandainya satu tasydid pun dalam surat Al-Fatihah ketinggalan, itu maka bacaan Fatihahnya tidak sah, berarti salat kita juga tidak sah. Jadi kita perlu di sini menekankan tasydidnya pun harus kita perhatikan. Sampai subhanallah ulama menghitung tasydid dalam surat Al-Fatihah itu adalah 14 tasydid dalam surat Al-Fatihah. Iyyaka, jadi tekanan iya dengan iyyaka. Kalau iyyaka berarti tidak ada tasydidnya. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelahnya adalah ayat ihdinas siratal mustaqim. Di sini makhraj huruf H yang ingin Kak Nabila tekankan, karena biasanya kalau kita mendengar imam-imam, jangan pun imam-imam, mungkin kita sendiri ya ketika membaca ihdinas siratal mustaqim, baca H-nya keluarnya dari dada. Ya, itu tidak boleh, itu keluarnya dari dada. Sedangkan makhraj huruf H itu adalah dari tenggorokan. Jadi keluarnya tipis karena H itu termasuk huruf di antara 28 huruf hijaiyah yang paling lemah adalah huruf H. Maka kita jangan berlebihan supaya huruf H itu jelas jadi kita gitu, enggak. Jadi ihdinas siratal mustaqim. Ayat berikutnya atau ayat terakhir, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di ayat ini yang pertama di makhraj huruf ghain ya, ghairil maghdubi ya, perlu diperhatikan bukan G, bukan huruf G ya, bukan ga, tapi gha. Jadi kalau ga itu dia makhrajnya dari lidah. Ya, tapi kalau huruf ghain itu dari bagian tenggorokan ya. Jadi gha. Dan huruf ghain ini memang termasuk huruf yang tidak ada dalam bahasa Indonesia, tapi karena insya Allah muslimah-muslimah di sini lebih semangat untuk belajar mengaji, jadi harus melafalan huruf ghainnya lebih bagus. Huruf yang terakhir yang perlu diperhatikan di ayat terakhir adalah huruf dhad ya. Huruf dhad itu memang termasuk huruf bagi orang Arab pun sulit untuk dilafal, apalagi orang Indonesia, tapi itu bukan alasan untuk kita tidak belajar memperbaiki makhraj kita. Waladh ya, huruf dhad itu keluarnya dari pinggir lidah maupun yang kanan ataupun yang kiri atau dua-duanya. Dan memang ada yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu-satunya yang bisa melafalkan huruf dhad dengan baik. Itu bukan berarti kita tidak bisa, maka kita harus berusaha ya untuk melafalan kita, huruf-huruf kita sama seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di kalimat ini juga waladdallin yang perlu diperhatikan adalah madnya juga. Mad di situ kita harus panjang membacanya 6 harakat, karena di situ hukumnya mad lazim kalimi musaqqal. Jadi membacanya waladh 6 harakat. Terus setelah waladh di situ ada huruf lam yang ada di atasnya ada tasydid. Itu seringkali ketinggalan waladhdallin. Nah, itu berarti tidak ada tasydidnya. Waladhdallin. Amin. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang singkat ini bisa memperbaiki
bacaan-bacaan muslimah-muslimah dan akhwat di sini, dan insya Allah kedepannya bisa lebih bagus lagi untuk bukan hanya untuk diri kita tapi untuk mengajar anak-anak kita supaya baca Fatihahnya lebih baik.